terakhir tadi yang menarik adalah berbicara soal doktrin, yang itu kadang adalah sesuatu yang baik dan bisa juga sesuatu yang buruk. Nah, kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kedua untuk mengomentari buku Manusia Mematas lebih lanjut. Kepada Kak Sri, saya persilakan. Oh, sesuai nomor selambung. Kepada Bang Arif, saya persilakan. Terima kasih. Cik, terima kasih. Bang Franky. Pertama selamat dulu ya kepada Bang Berton, kepada Institut Sumatera Literasi Kopi sudah berhasil menerbitkan bukunya. Ya. Selamat Berton. Ya. Jadi kalau sekilas melihat buku ini, sebetulnya tergambar, khususnya bagi saya, membaca buku ini tergambar bagi saya ada satu titik liminal, ya, satu titik antara, ya biasanya itu dalam etapa perjalanan manusia secara individu, memang titik-titik itu dilaluin. Gitu. Jadi kalau membaca buku ini, karena saya juga berinteraksi secara pribadi dengan Berton, saya membayangkan memang si penulis dalam hal ini sedang berada di satu fase untuk tiba atau justru mundur kan gitu ke satu titik. Jadi tetap ya biasa semangatnya anak muda itu kan apa ya, berangkat dari satu sinisme terhadap keadaan, berangkat dari satu keresahan terhadap keadaan, kemudian ada satu ruang antara yang sesungguhnya di ruang itu dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dipengaruhi oleh lingkungannya untuk tiba pada satu titik stabil secara psikologis maksud saya. Jadi maka saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Bang Idris tadi, misalnya menggambarkan bahwa ya memang hari ini si penulis lewat bukunya ini, buku ini belum tiba pada satu titik stabil untuk menentukan satu definisi atas keadaan yang dia amati, yang dia rasakan, dan yang dia hidup di dalamnya. Jadi saya menganggap memang buku ini betul-betul merepresentasikan apa ruang liminal itu, titik liminal. Misalnya pada bagian hutan buatan, saya kutip, di sini dikatakan manusia memang makhluk unik. Ya. Di dalam dirinya tertanam segala sesuatu yang ada. Dia adalah makhluk bermoral, sekaligus tidak bermoral. Dia makhluk pemberani sekaligus penakut. Dia makhluk yang dipenuhi cinta sekaligus dipenuhi benci. Jadi memang kita tidak punya titik henti sampai pada ketika kita meninggal nanti. Tapi biasanya dan kecenderungan manusia itu selalu ada titik-titik aman dalam tanda kutip, ya, titik-titik ya ketika dia aku putuskan bahwa memang manusia itu makhluk bermoral dalam pengertian ini yang kemudian definisi itu akan diuji lagi oleh pengalamannya sehingga dia masuk pada satu titik liminal lagi gitu. Jadi saya melihat ini memang ada etape. Nah, dari buku ini saya menangkap bahwa ya atmosfer literasinya buku ini itu kembali kepada satu titik di mana ya saya kira di akhir abad 19 itu mungkin hari ini tren lagi itu ya gaya pengkhotbah itu ya. Kalau kita baca di pembuka itu kan ada pengkhotbah ya, gaya sabda Zarathustra gitu ya, ketika orang satu sosok itu ingin mengajukan eksistensinya sebagai individu, dia ingin mendobrak dunia gitu lah. Jadi semangat ini saya lihat ketika membaca pembukaan buku ini dengan sang pengkhotbah. Jadi secara ekstensi penulis lewat tulisan ini ingin menyatakan aku individu yang berada di ruang liminal sebagai manusia ambang batas untuk tiba pada satu titik. Jadi dalam kesempatan ini saya kira saya sapatlah untuk tiba pada titik itu, dan tentu kita tidak bisa berhenti pada titik itu, tentu ada satu definisi-definisi baru lagi. Dan kemudian ada satu tema utama dalam buku ini yang saya kira penting, yang kembali lagi
dalam apa ilmu sosial itu kan kemudian sekarang ya kalau kita lihat latar belakang penulisnya itu ya sosiologi ya, saya kira trennya itu sedang asik membicarakan soal ideologi manipulatif ya. Jadi bagaimana, karena beberapa tulisan ini tema itu selalu diulang-ulang soal manipulasi manusia. Jadi bagaimana buku ini menceritakan bagaimana manusia dimanipulasi lewat ideologi, lewat doktrin, apapun bentuknya, untuk menjauh dari kebutuhan-kebutuhan dia yang real. Ya, jadi lewat berbagai wacana, lewat berbagai informasi, manusia justru dijauhkan dari kepentingan pokoknya, kebutuhan pokoknya. Dan melalui buku ini, Manusia Ambang Batas, si penulis hendak menyatakan bahwa hai manusia, hari ini kita berada di dalam satu skema manipulatif. Dan aku sebagai penulis, dan tulisan ini hadir untuk mengatakan bahwa kita harus memutuskan sesuatu. Di tengah ambang batas ini, kita harus memutuskan sesuatu, apakah kita hendak melampaui usaha-usaha manipulasi yang menjauhkan kita dari kebutuhan kita, atau justru kita berada di ruang semu yang membuat kita nyaman meskipun kita dimanipulasi. Saya kira ini sebagai pengantar, kata kuncinya adalah ya itu tadi, eksistensialis, ingin mendobrak, kemudian ada tema manipulasi, dan saya kira ini buku ini hendak menyatakan bahwa dalam etape kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia, ada memang satu titik liminal, ambang batas yang harus dia selesaikan. Apakah dia kemudian akan downgrade, balik lagi ke titik sebelumnya, berada di ruang semu ambang batas itu, atau hendak melampaui, mendapatkan satu definisi baru lagi. Saya kira itu pengantar dari saya, Bang. Terima kasih. Kita berikan aplaus juga kepada narasumber kedua, Bang Arif. Nah, menarik di sini, di mana Bang Arif memaparkan dan menjelaskan bahwa penulis sedang berada di titik liminal itu sendiri. Kemudian tadi ada penjelasan yang menarik soal atmosfer literasinya Zarathustra. Dan kemudian yang terakhir adalah, yang khas dari buku ini adalah bicara soal ideologi manipulatif dan eksistensialis itu sendiri. Nah, yang terakhir kita akan dengar penjelasan dari Kak Sri. Saya berikan kepada Kak Sri. Terima kasih. Selamat sore untuk semua kawan-kawan. Pertama, selamat untuk Institut Sumatera yang telah berhasil memprovokasi dan menjebak seorang Berton untuk menerbitkan buku di sini. Mudah-mudahan akan ada karya-karya lainnya. Saya akan membacakan sekilas sebuah catatan saya atas buku Manusia Ambang Batas ini. Buku ini dibagi atas 3 bagian. Manusia Ambang Batas, awal yang lain, dan akhir dari sebuah akhir. Dalam Manusia Ambang Batas ini dikisahkan tentang seorang yang disebut sebagai pengkhotbah. Ia selalu menyampaikan khotbah pada orang-orang, tapi tidak ada yang sudi mendengarkannya selain seorang anak kecil dan sepasang anak ayam. Ironis juga ini. Di dalam Manusia Ambang Batas, pengkhotbah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dia berbicara tentang teknologi dan reduksi makna, di mana ia menyoroti seperti tadi sudah disampaikan Bang Idris, manusia yang dimanipulasi oleh teknologi. Di sini dia menyoroti soal hiperkonsumsi, di mana manusia berhenti menjadi manusia, dan kata kunci di sini adalah kepemilikan menjadi identitas diri. Orang identitas itu identik dengan kepemilikan. Semakin dia memiliki sesuatu, semakinlah dia menjadi manusia. Pada bagian yang lain, pengkhotbah bercerita tentang perebutan makanan. Di sini pengkhotbah bertemu dengan seorang anak kecil dan mengkisahkan hal ikhwal perebutan makanan. Perubahan dari manusia yang berbagi menjadi manusia yang menjual atau menyewakan. Ketika membaca bagian ini, saya teringat bahwa memang situasi di kampung itu kita bisa bebas saja memetik jambunya tetangga, begitu ya. Saya punya
tetangga itu ada yang punya pohon belimbing, punya pohon jambu, saya sendiri punya pohon sawo. Itu tidak ada saling membeli di situ. Kalau yang berbuah pohon jambu, ya diantar ke tetangga. Kalau yang sedang berbuah pohon sawo, ya diantar ke tetangga. Bagian ini saya lihat mengingatkan kita soal perubahan itu, perubahan masyarakat itu. Dan percakapan tentang seorang anak di tengah-tengah perebutan makanan ini secara jujur mengingatkan saya tentang khotbah di bukit ya. Ketika ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus berkhotbah, itu saya agak terlempar keingatan itu ketika membaca bagian ini. Kenapa anak kecil yang diambil sebagai tokohnya di situ? Kemudian di sini ada juga tadi manusia dan doktrin sudah diterangkan panjang lebar sama Bang Idris. Ada bagian yang menceritakan tentang manipulasi manusia atas manusia. Ini menyoroti soal ketimpangan sosial. Menjadi sebuah kritik terhadap orang-orang yang sebenarnya sering menghisap sesamanya. Tetapi kemudian dengan harta yang mereka peroleh dari menghisap sesamanya, mereka sering kali tampil sebagai pahlawan. Menjadi sinterklas yang membagi-bagikan bantuan makanan begitu ya. Ini dia munculkan di dalam kisah ini. Kemudian di dalam kisah atas cinta dan atas nama, penulis menuliskan bahwa atas nama cinta kebencian ditebar, atas nama cinta kekuasaan diburu, atas nama cinta tanah dirampas dan direbut, atas nama cinta penghisapan buruh dilakukan. Di dalam slogan tentang sekolah formal ada sebuah khotbah bagaimana sekolah formal itu menjelma menjadi bisnis pendidikan. Saya melihat di sini ada kritik soal bagaimana sekolah menjadi satu bisnis begitu ya. Nah, di dalam kisah tentang pengangguran, di sini pengkhotbah bercerita tentang perubahan masyarakat dari berburu bercocok tanam menjadi masyarakat industri, di mana sumber daya dikuasai segelintir orang, lalu muncullah kaum-kaum yang tidak mampu bersaing. Mereka inilah yang akhirnya menjadi pengangguran. Di dalam bagian terakhir dari Manusia Ambang Batas, penulis menuliskan tentang pemanasan dan babak penghancuran bumi. Di sini kesadaran akan kehancuran bumi tidak kunjung terjadi ya. Yang ada hanya keinginan mengeksploitasi. Walaupun ada kampanye soal pemanasan global, tapi orang